Performance anxiety. Are you? Please. Berhati-hatilah jika ingin liburan ke suatu tempat terkhusus bagi para wanita. Lebih baik cari pemandu atau orang yang udah benar-benar tahu lokasi jika kalian tak ingin mengalami hal yang sama dengan dua wanita cantik ini yang malah harus berurusan dengan penjahat yang doyan serambi lempit anget. Bagaimanakah nasib kedua wanita ini? Akankah mereka selamat? Dan inilah dia Ensign the Darkness. Scene awal memperlihatkan sesosok wanita bernama Camilla yang terikat dan disiksa di sebuah tempat antah berantah. Belum dijelaskan siapa dalang dan motif apa yang menyebabkan dia melakukannya. Scene lalu berpindah ke dua wanita cantik bernama Stephanie dan Ellie, di mana saat itu mereka lagi sepadan dan berniat liburan di sebuah kota terpencil di Argentina. Di sepanjang jalan terlihat poster orang hilang, yaitu Camilla yang di awal film tadi kita lihat. Oh, come here. Singkat cerita, mereka sampai di perkampungan persinggahan sebelum pergi ke tujuan sebenarnya. Mereka lalu mencari penginapan untuk malam ini karena besok harus bangun pagi dan mengejar bus yang akan mengantar mereka ke tempat tujuan. Diketahui pula, dikarenakan tempat itu adalah pedesaan, jadi bus yang membawa mereka hanya datang satu kali dalam satu hari. Lalu, mereka pun sampai ke sebuah penginapan milik Nyonya Maria. Di sini, Maria menyarankan mereka untuk tidak bepergian sendirian terlebih saat malam hari. Entah apa maksudnya, tapi dari nada bicaranya terdengar sangat serius. Wanky. Tapi, ya, namanya juga orang kota yang nggak bisa diem. Mereka tak menghiraukan peringatan dan pergi ke bar untuk bersenang-senang. Di sana mereka sempat tertarik pada seorang pria Amerika nan ganteng bernama Michael. Yang saat itu juga Ellie langsung nyamperin dia dan ngajakin kenalan. Akan tetapi, iman si Michael nampaknya masih kuat dan lantas ngacuhin si Ellie. Namun body bahenol, sikap cuek, serta dandanan gaul ala perkotaan membuat Ellie jadi perhatian banyak pria di sana. Lalu, seorang pria cungkring bernama Cuko datang menghampiri Ellie dan mengajaknya minum bareng. Stephanie yang melihat Ellie sedang bersenang-senang dengan Cuko, lantas memutuskan untuk pulang duluan dan tak ingin mengganggunya. Stephanie kemudian tertidur, namun dia terbangun saat mendengar suara berisik di luar kamarnya yang ternyata itu adalah Ellie dan Cuko yang sedang pemanasan di luar penginapan mereka. Terlihat jika si Cuko yang udah kebelet banget, maksa si Ellie buat emprut. Stephanie yang melihat itu pun keluar kamar dan menarik paksa Ellie, lalu mengajaknya masuk ke kamar. Si Cuko nggak terima dan malah gedor-gedor kamar mereka yang membuat Michael yang ternyata juga nginap di sana keluar dan memarahi Cuko karena tengah membuat keributan di tengah malam. Sempat terjadi baku hantam di antara mereka yang lalu dihentikan oleh penjaga hotel dan membuat Cuko mau tak mau pergi dari sana. Paginya, sial bagi Ellie dan Stephanie yang bangun kesiangan dan membuat mereka ketinggalan bus yang padahal itu bus satu-satunya hari ini. Mau nggak mau, harus menginap satu malam lagi di sini dan menunggu bus lain esok harinya. Tak ingin menyia-nyiakan waktu hari ini, mereka berdua lantas pergi sambil menikmati indahnya suasana pedesaan di sana. Mereka kemudian sampai di air terjun yang gak jauh dari desa. Di sana, mereka menghabiskan waktu dengan berjemur sambil mendengarkan musik bersama. Dan setelah itu, Stephanie mengajak Ellie pulang karena sudah cukup lama mereka di sana.
Namun saat hendak pulang, Ellie dan Stephanie sedikit berdebat di mana Stephanie kesal pada Ellie yang membahas pacarnya Stephanie dan mencurigai telah berselingkuh. Meskipun Stephanie dan pacarnya LDRan, tapi dia begitu mempercayai dan mencintainya sepenuh jiwa dan raga. Alhasil, Stephanie yang marah memutuskan untuk pulang duluan dan meninggalkan Ellie sendirian di sana. Nyatanya, Ellie yang juga gak kesal memutuskan untuk lanjut tidur dan berjemur lagi. Namun terlihat sepertinya ada seorang yang sedang mengintai dari kejauhan. Ellie juga mendengar suara-suara aneh dari semak-semak. Dan tiba-tiba Ellie diciduk oleh Cuko dan dibawa ke hutan olehnya. Sementara itu Stephanie yang udah sampai di desa merasa khawatir pada Ellie. Ya, namanya juga temen ya kan? Dia mencoba meneleponnya, namun tak kunjung diangkat, yang membuat Stephanie semakin khawatir dan memutuskan untuk kembali ke air terjun tadi. Saat itu dia bertemu Michael yang menawarkannya tumpangan yang langsung ditolak olehnya. Beberapa saat kemudian, Stephanie pun sampai ke sana dan ternyata dirinya diikuti oleh Michael yang lantas menjelaskan bahwa dia mengikutinya hanya untuk memastikan kalau Stephanie baik-baik saja. We would have passed each other. Right. Did you hear that? It's over here. Ellie! Mereka pun tak menemukan Stephanie di sana. Stephanie semakin khawatir karena di sana mereka melihat jejak darah dan HP Stephanie yang tergeletak tanpa pemiliknya. Maka dari itu, Stephanie langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, akhirnya polisi bernama Calvo datang dan Michael yang kenal dengannya lantas membawa Calvo mengecek TKP. Obviamente ya se fue. ¿Por qué no estaban juntas? Di sini, Calvo berasumsi jika Ellie bukan hilang melainkan hanya pergi karena tadi bertengkar dengan Stephanie. Jelas, Stephanie mengatakan itu nggak mungkin dan malahan Stephanie mengatakan dia mencurigai seseorang pria yang semalam mengganggu Ellie, yaitu Cuko. Melihat Stephanie bersikeras, Calvo pun meyakinkan Stephanie jika dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Ellie. ¿Por qué no te volvés a tu casa? I mean, we can still make a search party before it gets dark. Search party. Stephanie lalu berusaha mencari informasi ke warga sekitar, tapi anehnya para warga itu seolah-olah menghindarinya. Bersamaan dengan itu, dia melihat Cuko dan tanpa ragu segera mengejarnya. Tapi si Cuko ini kayaknya tikus larinya kenceng banget dan berhasil bersembunyi dari kejaran Stephanie. Stephanie lalu pulang dan mencoba mencari Michael ke kamarnya. Di situ dia melihat kamar Michael terbuka, lantas dia penasaran dan mencoba sesuatu di dalam tasnya Michael. Hello? Dia menemukan sebuah gelang yang sama persis dengan milik Ellie. Karena itulah, dia pun jadi curiga pada si Michael akibat gelang tersebut. Hingga keesokan harinya, dia melihat lagi Cuko mengendarai motornya dengan terburu-buru. Tak ingin melewatkan kesempatan, dia membuntuti si Cuko dan secara diam-diam membawa mobil si penjaga hotel. Sampailah mereka ke sebuah tempat terlarang dan bak kota mati. Tak ada satupun penghuni di sana, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan dan puing-puing perasaan. Stephanie terus berjalan mencari keberadaan Cuko, tapi dia malah ketemu sama si Michael. Makin curiga dong si Stephanie. Michael lalu menjelaskan semuanya di mana alasan sebenarnya ada di sana karena dia sedang mencari istrinya yang hilang, yang kebetulan memiliki gelang yang sama dengan milik si Ellie tadi. Nyatanya, istri Michael adalah Camilla yang kita lihat di awal film tadi. I'd do anything to get her back. Mendengar hal itu, Stephanie pun sangat panik dan gak tahu harus ngapain lagi. Alhasil mereka pun bekerja sama dan berpencar ke seluruh penjuru kota. Sialnya, Michael malah bertemu dengan si Calvo yang juga datang ke situ karena menerima laporan bahwa mobil penjaga hotel telah dicuri. Surely you must be lost.
You know me. Pada akhirnya, Calvo pun membawa Michael pulang karena emang daerah itu adalah daerah terlarang yang tidak boleh dimasuki. Di sisi lain, Ellie terbangun dan benar saja dia ada di area itu dan tengah disandra oleh si Cuko. Tak hanya itu, Cuko juga berusaha mengemprut Ellie karena otongnya terlanjur keras. Beruntung, Ellie nggak jadi dihabek karena telepon Cuko keburu bunyi duluan. Sí, estoy acá, está todo bien. Sementara itu, Stephanie yang mendengar suara teriakan Ellie sebelumnya langsung mendekati ke asal suara. Dia akhirnya melihat Ellie temannya dalam keadaan terikat. Dia lalu mencari cara untuk membebaskan Ellie dan langsung mematikan genset listrik untuk mengalihkan perhatian si Cuko. Sementara si Cuko sibuk itulah, dengan cepat dia pergi ke si Ellie dan melepaskan ikatannya. Sayangnya, si Cuko keburu kembali dan langsung mengejar mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Ellie yang melihat adanya kesempatan mengambil sebuah popongkol yang seketika itu pula ia habekan ke bebenguk Cuko hingga membuatnya jatuh terkapar. Tapi emang dasarnya penjahat. Cuko bangkit dan lanjut mengejar mereka lagi. Tak lama kemudian, Calvo dan Michael kebetulan lewat di situ. Saat mereka mendekat, Cuko nggak sengaja mendorong Ellie terjatuh hingga kepalanya terbentur keras pada sebuah batu yang membuatnya meninggal. Stephanie pun sangat syok melihat temannya itu meninggoy. Michael dan Calvo lantas menghajar Cuko dan menyuruh Stephanie masuk ke dalam mobil. Now! No, para. Di mobil, dia terkagetkan saat melihat paspor Ellie ada di mobilnya Calvo. Stephanie pun sadar bahwa si Calvo itu juga adalah bagian dari penculikan ini. Dia lalu mencoba kabur dari mobil, namun sayangnya mobil itu auto terkunci saat orang masuk ke dalamnya. Jadi dia berteriak sekuat-kuatnya untuk memperingatkan Michael tentang kebenaran Calvo. Mendengar hal itu, Michael dengan cepat merebut pistol Calvo dan menanyakan keberadaan istrinya, Camila. Di sini, Calvo berusaha menenangkan Michael dan mengatakan jika istrinya baik-baik saja dan berjanji akan mengembalikan istrinya dengan syarat Michael harus membiarkannya membawa Stephanie sebagai gantinya. Michael! I swear to you no harm has come to her. Di sini Michael pun mulai terpengaruh dan bingung antara memilih istrinya atau Stephanie. Nah, melihat ada kesempatan, si Calvo dengan cepat mengeluarkan pistol yang lain dan menembak Michael hingga tewas. Akhirnya, Stephanie kini menjadi sandera mereka. Faktanya, Calvo merupakan biang kerok di balik hilangnya orang-orang perantauan di desa itu dan nyatanya dia pun bisnis sindikat perdagangan makhluk hidup cuy. Dan tentu saja Cuko merupakan salah satu anak buahnya. Malamnya, Calvo dan Cuko segera membawa Stephanie menyeberang untuk dijual. Lalu di situ Stephanie melihat si Cuko yang lengah kemudian langsung mendorongnya hingga terjatuh dan tewas akibat terikat di jaring kapal. Stephanie lalu melompat ke air dan kabur dengan berenang sekuat tenaga. Alhasil dia pun sampai di tepian. Namun sayangnya malah bertemu Tuba yang udah nunggu dia dari tadi. This is dangerous. Just like her. Nah, si Tuba inilah yang menjadi klien atau pembeli Stephanie dan telah bekerja sama dengan Calvo sebelumnya. Saat transaksi akan terjadi, Stephanie memberontak dengan keras dan mampu kabur. Calvo tak tinggal diam dan segera mengejarnya bahkan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Stephanie pun panik dan bersembunyi di sebuah kapal. Saat Calvo semakin mendekat, Stephanie yang emang kalah secara fisik lalu menggunakan pisau yang ia bawa dan langsung menusuk kaki Calvo. Setelah itu, dia merebut senjatanya dan tanpa pikir panjang, dor! Si Calvo pun pindah alam detik itu juga. Voy a disfrutar, Just give me the gun! Stephanie lalu berjalan kembali dalam keadaan shock dan tiba-tiba ada sebuah mobil militer yang kebetulan lewat. Stephanie yang trauma dan tak mempercayai siapapun mengira itu adalah orang yang bakal menjahatinya lagi. Tapi ternyata enggak, karena mobil itu berisi tentara militer baik yang datang untuk menyelamatkannya. Dan film pun tamat.
Yaps, itulah dia alur cerita film And Soon the Darkness. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi Sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar Bang Dickson bisa beli rokok jarum coklat di tetangga sebelah. Oh ya, bagi Sobat Dickson semua yang mau request dan pengen di-reviewin film-film, boleh banget ya. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke, Bang Dickson beserta seluruh jajaran tim pamit dan adios amigos permios. Ngaleos.